Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi translasi. Kita lihat menunya adalah pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pengertian dari translasi, yang ketiga sifat-sifat dari translasi, yang keempat macam-macam translasi, dan yang terakhir adalah latihan. Pertama kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi translasi ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami tentang translasi atau pergeseran suatu titik, suatu garis, ataupun suatu bidang datar. Kita lanjutkan dengan pengertian translasi. Pengertian dari translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan jarak dan arah tertentu. Misalkan kita ambil titik X, titik Y, titik A, dan B suatu bilangan real. Translasi titik A, X, Y oleh T, A, B dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen dengan titik koordinatnya adalah absis barunya adalah X tambah A dan ordinat barunya adalah Y tambah B. Secara notasi dilambangkan dengan ini. Titik A, X, Y digeser sejauh T dengan ordinat AB atau perpindahan AB, maka diperoleh A aksen yaitu X tambah A, Y tambah B. Kita kembali ke menu awal. Kita lanjutkan dengan melihat sifat-sifat dari translasi. Sifat-sifat dari translasi adalah yang pertama, bangun atau titik atau garis yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua adalah bangun atau titik atau garis yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Itu adalah sifat-sifat dari translasi. Kita kembali ke menu awal. Selanjutnya kita lihat macam-macam translasi. Yang akan kita bahas atau yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama mengenai translasi suatu titik. Kita lihat contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut jika ditranslasikan oleh T 3,4. Yang akan ditranslasikan adalah titik P 2,1, titik Q min 1,2, dan titik R 4,0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Titik P 2,1 jika ditranslasikan oleh T 34, maka diperoleh titik baru atau P aksen yaitu 2 ditambah 3, 1 ditambah 4. Sehingga diperoleh titik P aksennya adalah 5,5. Lalu titik Q min 1,2 ditranslasikan oleh T34, maka perhitungannya adalah Q aksen min 1 ditambah 3, 2 ditambah 4, sehingga diperoleh Q aksen 2,6. Yang ketiga, titik R 4,0 jika ditranslasikan oleh T34, maka R aksennya adalah 4 ditambah 3, 0 ditambah 4, sehingga diperoleh Q aksen adalah 7,4. Secara grafik kita lihat, nah seperti ini. Titik P 2,1 jika ditranslasi oleh 3, 4, maka diperoleh titik P aksen 5,5. Titik Q min 1,2 jika ditranslasi oleh 3, 4, maka diperoleh Q aksen 2,6. Dan titik R 4,0 jika ditranslasi oleh 3, 4, maka diperoleh 7,4. Selanjutnya kita lihat
translasi suatu garis. Contoh soalnya adalah, jika diketahui garis lurus Y sama dengan 2X ditambah 1, maka tentukan bayangan dari persamaan garis tersebut yang ditranslasikan oleh T13. Penyelesaiannya adalah, pertama-tama kita akan mencari dulu dua titik yang dilalui oleh garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Misalkan kita ambil titik pertama untuk X-nya sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 1. Jika X-nya 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 1. Sehingga titik pertamanya adalah 0,1. Dan apabila titik 0,1 ini ditranslasikan oleh T13, maka diperoleh bayangannya adalah 1,4. 1,4 diperoleh dari 0 tambah 1,1 tambah 3. Titik keduanya kita ambil misalkan X-nya sama dengan 1. Maka diperoleh apabila X-nya sama dengan 1, 2 dikali 1 ditambah 1, maka Y-nya adalah 3. Sehingga diperoleh titik 1,3. Titik 1,3 ini kita translasikan lagi oleh T13 sehingga diperoleh titik 2,6. 2 dari mana? 2 dari 1 ditambah 1 dan 6 dari 3 ditambah 3. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat, kita lanjutkan dulu pada persamaan garisnya. Sehingga dari situ kita memperoleh persamaan garis baru yang melalui titik 1,4 dan titik 2,6. Seperti kita ketahui, untuk mencari persamaan garis lurus yang melalui dua titik adalah ini. Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita misalkan pada kesempatan ini X1 Y1-nya adalah 1,4, X2 Y2-nya adalah 2,6. Sehingga diperoleh Y dikurangi 4 per X dikurangi 1 akan sama dengan Y2-nya 6 dikurangi 4 per 2 dikurangi 1. Atau kalau disederhanakan adalah 2 per 1. Kita peroleh persamaannya adalah Y dikurangi 4 sama dengan 2 dikali X dikurang 1. Kalau istilahnya pada siswa adalah dikali silang, 1 dikali ini, 2 dikali ini. Sehingga diperoleh persamaan ekuivalennya adalah Y dikurangi 4 sama dengan 2X dikurangi 2. Atau persamaan barunya adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini. Persamaan yang pertama atau garis yang pertama dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 yang kita tadi peroleh titiknya 0,1 dan 1,3. Jika digeser titik 0,1 sejauh oleh translasi 1,3 dan titik 1,3 digeser oleh translasi 1,3 juga, maka diperoleh titik baru yaitu 1,4 dan 2,6. Sehingga diperoleh persamaan barunya atau perpindahan barunya yaitu garis Y sama dengan garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita lanjutkan pada translasi yang ketiga yaitu translasi suatu bangun. Contohnya adalah diketahui segitiga ABC dengan A-nya 0,1, B-nya 3,1 dan C-nya 2,3. Tentukan bayangan dari segitiga ABC jika ditranslasi oleh T32 dan gambarkan pada koordinat kartesius. Penyelesaiannya, kita kembali menentukan bayangan dari titik, sehingga pada dasarnya pergeseran bangun atau garis adalah menggeserkan titik yang terdapat pada bangun atau garis tersebut. Kita lihat titik 0,1 jika digeser oleh T32 maka diperoleh
bayangannya adalah 3,3. Lalu titik 3,1 jika ditransaksi oleh T32 maka diperoleh titik 6,3. Dan titik 2,3 jika ditransaksi oleh 32 maka diperoleh titik 5,5. Selanjutnya kita lihat pada grafiknya. Nah, seperti ini. Ini segitiga awalnya, segitiga ABC. A-nya 0,1, B-nya 3,1, C-nya 2,3, maaf. Sehingga diperoleh segitiga bayangannya adalah di sini. A-nya 3,3, A aksennya, B aksennya 6,3, dan C aksennya 5,5. Seperti kita lihat, bangunnya atau bidang datarnya tidak berubah, hanya mengalami pergeseran. Begitu juga tadi pada saat kita membahas pergeseran garis, maka bentuknya tidak berubah, hanya bergeser, berpindah tempat, berpindah posisi. Kita kembali ke menu awal. Nah, kita tadi sudah membahas tujuan pembelajaran, pengertiannya, sifat-sifatnya, dan macam-macam dari transaksi. Nah, selanjutnya kita lihat latihan. Untuk lebih memantapkan, silakan dicoba latihannya adalah sebagai berikut. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut jika ditransaksikan oleh T23. Titiknya adalah A 1,4, C min 1,1, dan D 2,4. Ini untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, tentukan bayangan jajar genjang PQRS dengan P-nya 1,0, Q-nya 4,0, R-nya 6,3, dan S-nya 3,3 jika ditransaksi oleh T42. Yang ketiga, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik 0,0, A-nya 3,0, dan B-nya 3,5. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat bayangan segitiga OAB tersebut bila ditransaksi oleh T13. Demikian latihannya, silakan dikerjakan. Dan terima kasih. Demikian materi transaksi yang saya coba sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.